Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menerangkan tentang Simple WW3 dari kelompok 8. Anggota kelompok M. Aldan, Adiar Firdaus, Rafli Fareza, dan saya sendiri Rifka Arfiansyah. Pendahuluan. Semakin maju kehidupan manusia, seakan-akan kebutuhan internet semakin menjelma menjadi kebutuhan pokok. Seolah-olah sebesar apapun bandwidth yang dimiliki seperti tidak bisa membuat kita puas. Perlu adanya manajemen penggunaan bandwidth supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Manajemen bandwidth merupakan implementasi dari proses mengantrikan data, sehingga fungsi manajemen bandwidth di mikrotik disebut dengan istilah WW. Ada dua metode WW, yaitu Simple WW dan WW3. Simple WW ini merupakan fitur yang terdapat pada mikrotik yang digunakan untuk memanage bandwidth. Sesuai dengan namanya simple, jadi kita bisa memanage bandwidth secara mudah. WW Simple ini biasanya digunakan untuk pembatasan pemakaian bandwidth, misalnya upload dan download. Biasanya Simple WW ini digunakan pada jaringan yang skalanya kecil hingga menengah. Ciri-ciri Simple WW. Pertama, memiliki aturan yang dapat dikatakan sangat ketat. Kedua, WW lebih simpel diprioritaskan daripada WW3. 3. Mengatur aliran paket secara dua arah, bidireksional. 4. Konfigurasinya dapat dikatakan mudah dan statis. 5. Mampu membatasi traffic berdasarkan alamat IP. 6. WW Simple mendukung penggunaan PCI per connect quick. Yang terakhir, mampu membagi bandwidth secara fixed. Implementasi Simple WW. 1. Limitasi bandwidth sederhana. Kita akan melakukan limitasi maksimal upload 128 kbps dan maksimal download 512 kbps. Terdapat klien dengan IP sekian yang terhubung ke routers. Parameter target address adalah IP address dari klien yang akan dilimit, bisa berupa single IP dan network IP. Berdasarkan IP sekian dengan menekankan tombol panah bawah kecil di sebelah kanan kotak isian. 2. Metode pembagian bandwidth share. Kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kbps untuk digunakan 3 clients. Pertama, dalam keadaan semua client merupakan akses, maka masing-masing client akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. Kedua, jika ada satu client yang melakukan akses, maka client tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512 kbps. Yang terakhir, jika terdapat beberapa client, tidak semua client akan melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah client yang aktif. Router. Kita tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki, maka kita harus definisikan pada langkah pertama. Menentukan limitasi per client dengan melakukan setting chill queue.
QW pada clans QW kita menentukan target address dengan mengisi IP address masing-masing clans. Terapkan limited chir 128 kbps dan max limit mir 512 kbps. Arahkan ke paralel total bandwidth yang kita buat sebelumnya. Ulangi untuk memberikan limitasi pada clans yang lain sesuai target. Ada pengetasan dengan melakukan download di sisi clans. Pada gambar berikut menunjukkan beberapa kondisi penggunaan bandwidth clans setelah dilakukan limitasi bertingkat. Kondisi 1. Penghitungan pertama, router akan memenuhi limit at clans yaitu 128 kbps bandwidth yang tersedia masih sisa 512 kbps. Kurangi 128 kbps sama dengan 384 kbps. Karena clans yang lain tidak aktif, maka 384 kbps yang tersisa akan diberikan lagi ke clans 1 hingga mendapatkan 128 kbps tambah 384 kbps sama dengan 512 kbps atau sama dengan max limits. Perhitungan pertama, router akan memberikan limited semua klan terlebih dahulu. Akumulasi limited untuk 2 clans sama dengan 128 kbps kali 2 sama dengan 256 kbps bandwidth. Total masih tersisa 256 kbps. Sisa diberikan kemana? Akan dibagi rata ke kedua clans sehingga tiap clans mendapatkan limited tambah sisa bandwidth per 2 sama dengan 128 kbps tambah 128 kbps sama dengan 256 kbps. Kondisi 3. Perhitungan pertama, router akan memberikan limit at sesuai clans terlebih dahulu. Akumulasi limited untuk 2 clans sama dengan 128 kbps kali 2 sama dengan 256 kbps bandwidth. Total masih tersisa 256 kbps. Sisa diberikan kemana? Akan dibagi rata ke kedua clans sehingga tiap clans mendapatkan limited tambah sisa 2 bandwidth per 2 sama dengan 128 tambah 128 kbps sama dengan 256 kbps. QoE3 ini juga sama dengan QoSimple, yaitu sama-sama fitur yang ada pada MikroTik yang digunakan untuk memanage bandwidth. Hanya saja bedanya QoE3 ini penerapannya lebih kompleks, dan pada QoE3 ini bandwidth akan dikelompokkan ke dalam grup atau parent. Pada QoE3 ini biasanya juga digunakan untuk membatasi baik upload dan download secara satu arah. Dan juga jika kita ingin menggunakan QoE3 ini, kita harus mengaktifkan fitur Mengle pada menu firewall, sehingga kita dapat memberikan limitasi atau prioritas pada lalu lintas apapun. Cara membuat QoE3 ini bisa dikatakan rumit, maka dari itu kebanyakan orang memilih Simple QoE. Berikut ini adalah ciri-ciri QoE3. Yang pertama, tidak memiliki urutan. Secara antrian akan diproses secara bersama-sama. Pada QoE3 ini tidak seperti QoSimple, karena pada QoE3 ini kita membatasi bandwidth berdasarkan grupnya. Yang kedua, mengatur aliran paket secara satu arah atau direksional. Yang ketiga, membutuhkan pengaturan pada firewall Mengle untuk membatasi traffic per IP. Yang keempat, dinomorduakan dari QoSimple. Yang kelima,
sama-sama mendukung PCG seperti QoE Simple untuk membagi bandwidth secara adil dan merata. Yang keenam, mampu membagi bandwidth secara fix. Yang terakhir, lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman lebih mengenai traffic control. Lalu, apa yang dimaksud dengan Mengle? Mengle merupakan suatu cara yang digunakan untuk menandai sebuah paket data atau packet mark, sehingga paket tersebut memiliki identitas tersendiri di router. Mengle pada mikrotik hanya bisa digunakan pada router itu sendiri, dan perlu diingat, pembacaan rule Mengle ini dilakukan dari urutan pertama ke bawah. Ada beberapa jenis penandaan yang ada pada Mengle, yaitu packet mark, penandaan paket, connection mark, penandaan koneksi, dan routing mark, penandaan routing. Secara default, Mengle terbagi menjadi beberapa chain, yaitu chain input. Chain input ini digunakan untuk menandai traffic yang masuk menuju ke router mikrotik dan hanya bisa memilih in atau masuk. Yang kedua, chain output digunakan untuk menandai traffic yang keluar melalui router mikrotik dan hanya bisa memilih out atau keluar. Chain forward digunakan untuk menandai traffic yang keluar dan masuk melalui router dan dapat memilih in atau out interface. Chain pre-routing digunakan untuk menandai traffic yang masuk menuju dan melalui router atau traffic download dan dapat memilih out keluar interface saja. Yang terakhir ada chain post-routing digunakan untuk menandai traffic yang keluar menuju dan melalui router atau traffic upload dan dapat memilih in atau keluar. Implementasi QoE. Secara garis besar, beberapa rule yang harus dikonfigurasikan untuk membagi bandwidth oleh QoE meliputi: yang pertama, konfigurasi Mengle pada firewall untuk membedakan traffic download dan upload. Yang kedua, setting PCG atau per connection queuing pada QoE types untuk membagi bandwidth secara adil dan merata. Yang ketiga, setting QoE. 1. Membuat Mengle untuk membedakan traffic download dan upload. A. Mengle traffic download. Yang pertama, pilih menu IP, lalu firewall, lalu Mengle, lalu klik tanda plus untuk menambah rule. Yang kedua, pada tab general, isikan kolom chain forward dan kolom DSD address IP network lokal, lalu klik OK. Yang ketiga, pada tab action, isikan kolom action mark paket dan beri nama pada kolom new packet mark down/user dan sesuai keinginan kalian. Lalu uncheck pilihan passthrough dan berilah komen untuk memudahkan pengecekan rule. Lalu klik OK. B. Mengle traffic upload. Yang pertama, pilih menu IP, firewall, lalu Mengle, lalu klik tanda plus untuk menambah rule. Yang kedua, pada tab general, isikan kolom chain forward dan kolom source.address yaitu IP network lokal, lalu klik OK. Dan yang ketiga, pada tab action, isikan kolom action mark paket dan beri nama pada kolom new packet mark UPL/user atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Jangan lupa uncheck pilihan passthrough dan berilah komen untuk memudahkan pengecekan rule. Yang kedua, setting PCG, yaitu per connection queuing. PCG berfungsi mengklasifikasikan arah koneksi. Misalnya, classifier yang digunakan adalah source address pada local interface, maka aliran PCG akan menjadi koneksi upload. Begitu juga dengan DSD.address akan menjadi PCG download. Yang pertama, PCG download. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu QoS, lalu QoS types, lalu klik tanda plus, lalu
isi pada kolom type name pcg/down, lalu yang kind pcg. Selanjutnya centang pada opsi dst.address dan dst.port. Selanjutnya yaitu pcg upload. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu WWS, lalu WWS types, lalu klik tanda plus, lalu isi pada kolom type name pcg/upl. Yang kind itu pcg. Selanjutnya centang pada opsi source address dan source port, lalu klik OK. Selanjutnya langkah-langkah membuat WW3 download. Yang pertama, membuat induk WW download. Pilih menu WWS, lalu WW3, lalu klik tanda plus, lalu isi kolom name seperti contoh yaitu download. Dapat kalian ganti juga sesuai dengan keinginan kalian. Lalu parent, pilih interface lokal atau LAN max limit sesuai bandwidth yang ada atau yang dihendaki. Selanjutnya klik OK. Membuat child WW download. Langkahnya sama dengan induk WW, namun untuk child WW lebih dispesifikasikan sesuai dengan rule mangle dan pcg yang telah dibuat sebelumnya. Berikut langkahnya sesuai urutan nomor. Dapat kalian lihat di gambar. Selanjutnya yaitu WW3 upload. Yang pertama, membuat induk WW upload. Pilih menu WWS, lalu WW3, lalu klik tanda plus. Pada name isi upload. Dapat kalian ganti juga sesuai dengan keinginan kalian. Lalu pada parent pilih interface publik atau WAN. Pada max limit sesuaikan bandwidth yang ada atau yang dikehendaki. Selanjutnya membuat child WW di upload. Langkahnya sama dengan induk WW, namun untuk child WW lebih dispesifikasikan sesuai dengan rule mangle dan pcg yang telah dibuat sebelumnya. Berikut langkahnya sesuai urutan nomor. Dapat kalian lihat di gambar ini. Mana yang lebih baik, simple WW atau WW3? Baik simple WW maupun WW3 memiliki keunggulannya masing-masing. Simple WW seperti namanya cukup mudah dalam melakukan konfigurasi. Jika kebutuhannya untuk melakukan limitasi berdasarkan target IP address atau interface, maka simple WW merupakan pilihan yang tepat, sehingga kita tidak disibukkan dengan pengaturan mangle. Sedangkan WW3 seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya harus menggunakan mangle, harus sangat cermat dalam pembuatannya. Namun, jika kebutuhan WW lebih detail berdasarkan service, protokol, port, dan sebagainya, maka WW3 adalah jawabannya. Simple WW juga memiliki parameter mark paket. Namun dari sisi manajemen akan lebih mudah jika mark paket diterapkan pada WW3. Dan dari segi penggunaan resource, baik simple maupun WW3 sama-sama menggunakan resource RAM. Namun pada WW3 karena menggunakan kombinasi dengan mangle, maka resource CPU juga akan digunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.